Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam pelajaran ulumul hadis. Jadi yang pertama itu bentuk-bentuk hadis, kemudian yang kedua fungsi dan kedudukan hadis, kemudian yang ketiga unsur-unsur pokok yang ada dalam hadis. Jadi mulai kita menjelaskan yang pertama bentuk-bentuk hadis, yaitu berdasarkan dari apanya nabi hadis ini terbentuk. Jadi yang pertama itu ada hadis qauli. Jadi berasal dari bahasa Arab qala yaqulu qaulan. Jadi asal katanya qaulan. Yang mana qaulan ini ditulis qauli karena huruf dia mempunyai penisbatan kepada perkataan. Jadi perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri-ciri hadis qauli ialah dimulai dengan perkataan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sami'tu, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata atau saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian ada lagi hadis fi'li. Jadi hadis fi'li ialah hadis yang disandarkan kepada perbuatan Nabi. Sehingga banyak awalan yang dibentuk berdasarkan hadis fi'li ini ialah ra'aitu saya melihat. Artinya saya melihat. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Nah, itu adalah hadis fi'li. Hadis fi'liyah. Kemudian yang berikutnya ada hadis takriri. Hadis persetujuan Nabi. Cirinya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan suatu perkara. Seperti contoh Nabi pernah dihidangkan daging kadal gurun. Jadi kadal gurun yang omnivor, tidak makan daging, Nabi tidak makan, dan Nabi tidak juga melarang sahabat yang memakan daging tersebut. Ini hadis takriri. Kemudian ada lagi hadis hammi, yaitu hadis keinginannya Rasulullah SAW atau cita-cita Rasul atau hasrat Rasul terhadap sesuatu yang belum terjadi. Seperti hadis berpuasa di bulan, seperti berpuasa Arafah begitu. Rasulullah berpuasa Arafah, kemudian hasrat Rasul menaklukkan kerajaan Romawi dan Persia, kalau tidak salah begitu. Kemudian ada lagi hadis terakhir ialah hadis ihwali, yaitu hadis yang bukan dari keempat macam hadis di atas. Ya, seperti gambaran sahabat terhadap akhlak Nabi atau yang lainnya. Jadi itu bukan termasuk empat macam hadis di atas, maka itu disebut dengan hadis ihwali. Hal ihwalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang materi kedua ialah fungsi dan kedudukan hadis. Jadi hadis ini mempunyai beberapa fungsi dan beberapa kedudukan. Yang fungsinya bisa kita fungsikan dan duduknya bisa kita dudukkan, dalam artian bisa kita pergunakan. Yang pertama ialah memperkuat dan memantapkan hukum di dalam Al-Quran. Jadi seperti memperkuat, memantapkan hukum Al-Quran seperti hukum khomar. Yang hukum khomar itu mempunyai tingkatan-tingkatan dan dimantapkan oleh sebuah hadis bahwa khomar itu haram secara mutlak. Sehingga kita tahu bahwa ayat yang dihapus ialah ayat yang ringan masalah khomar, dan ayat yang berlaku sampai sekarang ialah ayat yang memutlakkan haramnya khamar dengan adanya hadis kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram, baik keadaan sholat, baik keadaan tidak sholat, haram. Maka itu fungsi hadis ialah memperkuat dan memantapkan hukum dalam Al-Quran, dijadikan mantap, dijadikan teguh, kokoh hukum Al-Quran karena dijelaskan oleh hadis-hadis. Kemudian yang berikutnya ialah fungsi hadis dalam hal memperinci Al-Quran. Jadi Al-Quran memerintahkan sholat diperinci oleh hadis-hadis. Jadi dikatakan takbiratul ihramnya begini, sedekapnya begini, rukuknya begini, sujudnya begini. Itu fungsi hadis. Kemudian yang memperinci lagi seperti berwudu. Berwudu dirinci, dijelaskan bahwa berwudu itu ada juga sunah-sunahnya, bahwa sebelum berwudu berkumur, kemudian membaca doa, kemudian berniat, itu
diperinci oleh hadis bahwa innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu ada niat. Dan bagaimana bentuk niat? Kazalik, setiap perbuatan punya niatnya. Kemudian juga menetapkan masalah yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, seperti tidak ada bahasan Al-Quran tentang haramnya kain sutra terhadap lelaki. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW sehingga menjadi hadis tentang keharaman sutra bagi laki-laki. Karena dijelaskan Nabi, sutra itu dipakai oleh kaum laki-laki pada saat mereka memasuki surga. Kalau di dunia itu pakaian orang kafir. Wallahu alam, itu hadis yang pernah kami temui. Kemudian yang ketiga ada unsur pokok di dalam hadis. Jadi hadis itu punya setidaknya 3 unsur. Yang pertama ialah sanad, yang kedua ialah matan, yang terakhir ialah rawi. Yang pertama adalah sanad. Sanad itu adalah sesuatu yang disandarkan kepadanya. Jadi sesuatu yang hadis itu bersandar kepada dia, bahwa memang hadis itu melalui jalur dia. Dalam sebuah sanad ini biasanya terdapat nama-nama sahabat yang familiar di telinga kita, seperti sahabat Abu Hurairah, kemudian An Umar bin Khattab, kemudian hadis-hadis lain seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik. Itu sahabat-sahabat yang familiar. Dan apabila ada dalam sebuah hadis perkataan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, maka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala adalah sanadnya. Kemudian lagi ada matan. Jadi hadis itu mempunyai matan. Apa itu matan? Matan adalah isi hadis itu sendiri. Jadi hadis itu berisi seperti perkataan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu adalah matanya. Kemudian sebelum perkataan qala Rasulullah SAW, yaitu menjelaskan an titik-titik dalam artian nama sahabat, maka itu adalah sanadnya. Sehingga matan bisa juga disebut isi atau redaksi dari sebuah hadis. Hadis itu menyampaikan tentang apa gitu. Nah, maka ini ialah matanya. Kemudian unsur pokok yang ketiga ialah rawi. Jadi unsur pokok yang ketiga, rawinya siapa? Itu. Jadi rawi di sini ada, kita punya beberapa imam terkenal meriwayatkan hadis dalam artian merawikan hadis, yaitu seperti Abu Hurairah, Imam Muslim, Abu Dawud, kemudian juga Ibnu Majah dan lain-lain. Banyak imam-imam hadis yang kita miliki. Dan ada beberapa hal yang patut kita ketahui, bahwa sanad ini itu terus turun ke bawah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang sahabat seperti Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengajarkan kepada muridnya, kemudian muridnya Abu Hurairah mengajarkan lagi kepada muridnya, maka ini disebut mengurutkan sanad sampai kepada muridnya, terus sampai terakhir mengajarkan kepada, kita ambil contoh, mengajarkan kepada Imam Bukhari, maka ini disebut mengurutkan sanad. Kemudian apabila kita mengurutkan begini, Imam Bukhari kita jadikan duluan, kita jadikan penyebutannya duluan, bahwa Imam Bukhari belajar dengan Syekh ini, Imam Bukhari belajar dengan ini, kemudian gurunya Imam Bukhari ini belajar dengan gurunya lagi, kemudian gurunya Imam Bukhari ini belajar dengan gurunya lagi, terus sampai gurunya belajar pada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah belajar kepada Rasul, maka ini disebut mengurutkan perawi. Jadi perawi itu ialah periwayat hadis dari bawah diteruskan ke atas. Jadi rawi pertama ialah sanad terakhir, dan sanad pertama ialah rawi terakhir. Begitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.